Baik, kita masuk pada bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita sudah tuntas bahaskan mengenai makna ayat Malik Yaumiddin, dan kita kaitkan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesimpulan pertama, ayat Malik Yaumiddin memberikan pesan kepada kita bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Saya ulangi, hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Malik, Allah yang punya, bukan kita yang memiliki. Yang kedua, seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita satu saat akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Yaumiddin, Malik Yaumiddin, saya yang punya, dan satu hari nanti saya akan tanya. Anda nanti lihat bahasan kita di rekaman yang sebelumnya supaya bisa menyambungkan korelasi dengan bahasan hari ini. Pelan-pelan. Jadi baik itu nikmat yang berada pada jasad kita. Hati-hati, pandangan itu nikmat. Mata itu nikmat, telinga itu nikmat. Dan ini punya Allah, bukan punya kita, karena bahasanya titipan. Jadi mumpung Bapak Ibu, saya, kita dititipkan nikmat ini, gunakan pada yang baik. Kalau enggak ya salah, keliru. Akan ditanya oleh Allah. Saya beberapa saat lalu kami ada di Padang, di daerah Payakumbuh, sampai ke daerah Padangnya. Saya mau kasih gambaran begini, Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Dari nikmat usia saja ya, sekarang ada gerakan luar biasa menuju generasi Quran. Generasi Quran. Daerah Payakumbuh itu ke Padang sedang menciptakan suasana kotak Quran. Anak-anaknya bergerak kepada Quran sampai wali kotanya, masya Allah, sampai wali kotanya. Anda bayangkan sekarang beberapa daerah di Indonesia saja, bukan di Arab, itu anak 4-5 tahun sudah mulai bisa terbiasa menghafal sampai 15 juz Quran, setengah Quran. Anak usia 4-5 tahun, rata-rata 15 juz, 10 juz, beberapa tempat sudah seperti itu. Maka kalau kita misalnya diberikan usia yang berlebih daripada itu, 40 tahun, 50 tahun, jangankan menghafal, untuk baca saja belum tersentuh, anak ketinggalan. Jauh gitu. Di persaingan ke surga itu tiketnya makin mahal Pak sekarang, bukan makin murah. Jadi kalau Anda nggak siapkan sekarang, jauh. Bisa nggak kebayang, ada anak belum berlaku hisab untuk anak itu, taklifnya belum berlaku, kalau sholat juga dia nggak dihisab, maksiat belum dihisab, dia sudah berusaha mencari bekal untuk menghadap Rabbnya, menghafalkan Quran. Ada orang yakin akan dihisab, usianya lebih daripada itu, dia masih bermain-main dalam kehidupannya. Suatu saat akan ditanya. Yang paling luar biasa itu, masya Allah, saya sampai diam, saya sampai menangis Pak. Hati saya menangis. Saya beberapa detik diam begini, kayak nggak sadar gitu. Kami diundang ke daerah Telas namanya, di Binangun, ujung Jawa Tengah, daerah agak ke dalam terpencil. Jadi Anda cari di Google itu, di Google belum tentu ketemu. Saking terpencilnya gitu ya. Masya Allah, kami dapat info ada keluarga perawat kambing di situ. Kita kunjungi. Karena kisahnya ini luar biasa. Kami datang ke situ, masya Allah, melihat satu keluarga, wajahnya memancarkan aura kebaikan, kan? Ternyata Anda tahu hidupnya itu cuma 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Tidak ada tampak di wajahnya keluhan. Kami datang sudah mencari hidangan terbaik untuk tamunya. Ada yang masak ikan dulu segala, itu tampilkan coba 100.000 per bulan. Bisa nggak Anda terbayang? Ada orang desa di tepian desanya hidup 100.000 per bulan, tidak pernah mengeluh. Ada orang, masya Allah, mengatakan saya orang kota, ratusan kali lipat daripada itu, hampir setiap detiknya terisi dengan keluhan. Tapi yang menarik, ketika kami lihat kambingnya ada 4 ekor pada saat itu, kami ditunjukkan, Allahu Akbar, ketika saya lihat itu seluruh kambingnya ditutup dengan potongan aqua Pak. Ya, Ibu ya, yang kayak ada 1 liter itu kan agak besar ya, ditutup di mulutnya begini. Saat ditutup seperti itu saya tanyakan, ini kenapa kambingnya sakit? Tegas saya tunjuk, sampai saya tunjuk, ini sakit kambingnya. Perhatikan jawabannya, ini kami sampai diam, sampai saya menangis dalam hati. Lihat jawaban orang ini. Ini kambing tidak sakit,
Tapi kami baru datangkan dari penjualnya sampai tiba di sini, kami tutup mulutnya supaya tidak memakan yang bukan haknya. Supaya tidak memakan yang bukan haknya. Demi Allah saya katakan, orang ini cuma dititipkan 100.000 plus kambingnya, dan itu pun yang dirawat punya orang lain. Dia jaga setiap sennya sampai hak kambingnya. Anda dititipkan berapa oleh Allah? Dan sudahkah Anda bisa pastikan ketika Allah menanyai suatu saat nanti Anda bisa pertanggungjawabkan setiap sennya? Di mana dia gunakan? Dan itu karena itu punya Allah, bukan punya kita. Punya Allah, satu saat akan ditanya gitu ya. Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika Engkau titipkan kepada kami, bagaimana cara kami menggunakannya? Seperti apa kami ya Allah? Dan kalau kami punya kesulitan, seperti apa memohon petunjuk-Mu? Seperti apa Engkau akan menolong kami? Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita coba mulai pelan-pelan. Ya, kita lihat dalil turunannya dulu supaya rumus siyak lihaq dan sibaknya berlaku, dan keterangan hadis Nabi serta pendapat para ulama yang menyertainya. Bismillah. Quran surah ke-51 ayat 56. Kita ambil satu aja untuk mempercepat. Kemudian hadisnya kita ambil cepat. Hadis riwayat Abu Daud, kita ambil satu-satu saja. Nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Baiknya, saya sudah pernah kisahkan ini. Nah, beliau di masanya dikenal dengan orang yang sangat pandai dengan hadis. Sampai lisannya begitu lunak dengan hadis. Jadi kalau ditanya apa aja, Pak, hadis dijawab tuh. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya, ini ada hadisnya. Hingga orang-orang mengatakan, kalau dulu Nabi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya, Anda kasih besi ke Nabi Daud bisa jadi apa aja. Maka Sulaiman As-Sijistani bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka digelarilah pada saat itu dengan nama Abu Daud. Kalau Nabi Daud melunakkan besi dengan tangannya, Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Hafal 500.000 hadis. Ya, dengan sanadnya keseluruhannya. Termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menggelari beliau dengan Abu Daud. Jadi kalau Bapak Ibu beli kitab Sunan Abu Daud, di pengantarnya, ya di jilid yang pertama, di cover bagian luar, posisi sebelah tengah, itu disebutkan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Disampaikan oleh beliau, inilah Abu Daud yang bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Dari 500.000 hadis ini, diseleksi 4.800 hadis sebagai penunjuk ajaran fikih. Jadi cara tentang wudu, tentang sholat, tentang macam-macam. Kalau Anda ingin lihat tuntunan dari Nabi, itu kalau mau cepat carinya jangan di Al-Bukhari Muslim. Carinya di kitab Sunan, paling bagus Sunan Abu Daud. Misal, antum dari i'tidal mau ke sujud, yang duluan nempel ke tempat sujud, telapak tangan atau lutut duluan. Oke? Nah, itu di Al-Bukhari enggak ada. Di Muslim enggak ada, cuma ada di Abu Daud salah satunya. Ya, yang pakai telapak tangan nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, yang pakai lutut yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Tapi keduanya cuma ada di Abu Daud. Dari 4.800 hadis itu ada 15 hadis qudsi. Posisi hadis nomor 2 hadis qudsinya nomor hadis 649. Ini terkait dengan bahasan kita. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin, boleh saya hapus yang atas ini? Alhamdulillah. Untuk fokus saja ya. Datang, lihat, fokus, tulis. Biarkan saya terangkan sendiri, tulis sendiri dan hapus sendiri ya. Insyaallah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa, kita turunkan lagi ke bawah, iyyaka nasta'in. Masya Allah. Baik. Perhatikan sini, ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kadang-kadang banyak orang mengeluh padahal solusinya sudah ada. Baik, ya Allah, Engkau titipkan kepada kami berbagai hal, termasuk jasad kami.
Jasad ini juga akan kembali kepada Allah, kan? Bahkan Allah menegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, ya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diuji dengan musibah, Anda bersabar, yakinkan pada diri, inna lillah, kami milik Allah. Kami, bahkan tubuh kami ini semuanya, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan satu saat kami akan kembali kepada Allah dan ditanya tentang semuanya ini. Ya, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, akan ditanya semuanya. Nah, bagaimana supaya saat ditanya itu keadaan kita mudah, dipertanggungjawabkannya enak, nyaman digunakan, mendapatkan pertolongan Allah? Maka ayat selanjutnya menyampaikan iyyaka na'budu. Jadikan seluruh apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah karena Allah. Ya. Karena itu kita ikrarkan, iyyaka, ya Allah, kami hanya tujukan untukmu saja. Ya. Seluruh aktivitas, seluruh nikmat yang kau titipkan, na'budu, sebagai ibadah kami hanya kepadamu. Asal kalimat ini, asalnya na'budu iyyaka. Jadi kalau kalimat standarnya dalam bahasa Arab, kalimat standar itu kalimatnya asalnya iyyakanya belakangan. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Cuma kalau orang Arab dahulukan kata iyyakanya, didahulukan daripada kalimat na'budunya, ini rumusnya disebut dalam ilmu balaghah dengan al-ikhtisas, untuk menunjuk komitmen kekhususan. Saya ulang, menunjuk satu komitmen yang mengkhususkan sesuatu tanpa yang lainnya. Khusus, yang mengkhususkan sesuatu tanpa peduli pada yang lainnya. Mohon izin saya pelankan sedikit ritmenya karena kita sudah sampai pada inti bahasannya. Perhatikan gambarannya. Kalau Anda katakan na'budu iyyaka, itu masih standar. Ya Allah, kami siap menyembahmu. Demikian. Tapi kalau ada kepentingan lain, Anda bisa abai. Misal, Bapak Ibu mau sholat ya, subuh jam berapa sekarang? Misal 4.45 ya, 4.45. Bapak mau sholat, Masya Allah, sholat menyembah Allah. Kita katakan na'budu iyyaka, kami akan menyembahmu. Kita mau sholat. Tapi begitu mau sholat, tiba-tiba bolanya belum selesai. Masya Allah, pertandingan Madrid lawan Sevilla kan belum selesai sampai babak perpanjangan waktu, bisa. Ya, azan sudah manggil. Maka ketika orang-orang cuma mengatakan na'budu iyyaka, dia masih peduli pada yang lainnya. Mungkin simpen dulu. Ya, mohon maaf, TV-nya teruskan dulu, sholatnya simpan dulu. Begitu selesai tayangan bolanya, baru kemudian sholat. Sama ibu juga ya, Masya Allah. Begitu sedang nawar, misal ya, di Mall Kelapa Gading sedang nawar sesuatu, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana ada musola. Ibu sholat dulu atau nawar dulu? Alhamdulillah, begitu ibu mau sholat, tiba-tiba di suara itu setan masuk ke situ mengatakan diskonnya naik 95%. Sholat dulu atau kembali nawar? Tidak mudah gitu ya. Itu nggak mudah. Tidak mudah ya. Baik, pelan-pelan. Saya kembalikan. Nah, kalau kita mencoba menepikan ya, yang lainnya selain satu hal tertentu, pokoknya saya mau fokus pada yang ini, yang lain enggak. Itu rumusnya dalam bahasa Arab, dahulukan iyakanya ke depan, pekerjaannya diakhirkan. Seakan-akan kalau Anda sudah mengatakan iyaka hanya untuk Allah saja, maka yang lain itu hilang. Yang lain hilang. Maka kalau orang sudah iyaka saat dia mau beribadah, maaf, dia mau sholat dia nggak peduli. Ya. Apakah ada situasi misalnya acara di TV, pekerjaan yang tidak terlampau penting, ya, dia nggak akan peduli. Yang penting sholatnya kerjakan. Ya. Bapak juga sama dalam Jumat itu kenapa disandingkan dengan jual beli? Ya. Dengan jual beli. Bahkan di ayat ke-11-nya ada isyarat bahwa ada orang-orang yang tega mengabaikan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Ada bisnis di tanda tangan, proyeknya miliaran terjadi pada saat Jumat. Dia tinggalkan Jumatnya, dia kejar bisnisnya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Zaman Nabi pernah ada yang begitu di awal-awal masa Jumat karena belum tahu. Pernah. Sampai turun ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah.
Kata Ibnu Katsir ketika beliau sedang khutbah, ditinggalkan oleh banyak orang, tersisa tinggal 12 orang saja. 12 orang. Nah, ada rumus nanti di tafsir, kalau ada kejadian tidak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung di masa berbeda dengan tokoh yang berbeda. Bisa ada, bisa didapati. Nah, orang iyaka tidak begitu. Begitu dia katakan iyaka, cuma Allah aja, yang lain enggak. Yang lain enggak. Nah, yang menarik, ini poin kita. Na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya. Ini baru tubuh. Belum pakaian. Jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk dilihat orang. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat nyaman, kan? Masya Allah. Dipakai ibadah nyaman. Bagaimana dengan kendaraan? Sama. Jadi ketika Allah titipkan motor kepada Anda, mobil kepada Anda, hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja, tapi bagaimana caranya jadi ibadah. Maaf, kalau cuma kendaraan aja, jangankan orang Islam, non Muslim pun punya. Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya. Cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain. Ditulisin baiti jannati, rumahku surgaku, tapi orang rumahnya nggak pernah sholat. Rumahnya ke surga, yang orangnya enggak. Ini masalah kan? Jadi kalau Anda cuma punya rumah, non Muslim pun punya rumah. Bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang. Masya Allah, itu tidak menarik gitu kan? Jadi harus beda. Makanya ketika kita sholat, kita diingatkan lagi setiap sholat. Setiap sholat, ayo kuatkan pada dirimu komitmen. Saya harus komitmen. Setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah. Iyyaka na'budu, cuma untuk Engkau ya Allah. Untuk Engkau, itu bedanya. Jelas sampai sini ya? Pelan-pelan. Jadi kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, mesti jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita. Bukan untuk main, untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan, nikmat yang melekat pada dirinya, untuk ia jadikan sebagai ibadah kepada Aku. Kata Allah, sebagai ibadah. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya di sini, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Manusia disebutkan di sini dengan kata ins. Padahal manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Ada bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ada ins di sini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, bersanding dengan jin. Ada insan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, tersebut 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, 43 surah yang berbeda. Ada nas, Masya Allah, ini paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Nah, yang di sini uniknya disebutkan ins. Ins itu bentuk tunggal dari nas, personal sifatnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, ibadah ini tidak hanya berlaku komunal, tapi semua orang, setiap yang bernama manusia, setiap personalnya mesti menjadikan semua aktivitas dan segala nikmat yang melekat pada diri untuk ibadah. Dan setiap kita akan ditanya tentang ibadah kita itu. Gak bisa diwakilkan. Fulan, bagaimana hidup kamu? Ya Allah, saya wakilkan aja sama dia supaya bisa bicara. Gak bisa. Antum silakan pejabat paling hebat punya jubir. Ketika nanti ditanya oleh Allah, gak bisa. Ya Allah, saya punya jubir, dia aja yang ditanya dengan saya. Gak bisa. Gak bisa. Ya, semua akan ditanya. Karena itu sifatnya personal. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bisa Allah katakan begini, wa ma khalaqtul jan wan nas, bisa. Tapi kenapa menggunakan kata ins? Ingin menunjukkan bahwa esensi ibadah berlaku bagi setiap person yang tercipta. Sebaliknya, kalau ada manusia diciptakan oleh Allah lantas dia tidak beribadah, maaf, maka ada yang keluar dari hakikat kemanusiaannya.
Kalau dalam bahasa bebasnya, kamu bukan manusia gitu. Kamu manusia itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya. Awas, bahasa agak tingginya gitu ya. Bahasa agak tingginya. Hati-hati. Pelan-pelan. Jadi bagaimana caranya? Semua aktivitas kita, ya, Masya Allah, kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mengecek semua inventaris yang ada di rumah, yang berkait dengan aktivitas kita di kantor dan segalanya, bagaimana caranya semua mesti menjadi ibadah. Saya sampaikan hadis qudsi Pak ya, bukan yang ini. Lihat kalimatnya. Ibadi, hambaku kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah siapkan rezeki untukmu supaya kamu nggak capek. Ini sebetulnya rezeki kita sudah ada, nanti pembahasan rezeki saya terangkan bagaimana urutannya. Sudah ada. Ini jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rezeki tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Perhatikan kalimat-kalimat hadisnya. Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek la usallitanna lakad dunya. Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia dan saya tidak akan berikan rezeki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Misal ada orang kerja capek luar biasa, kerja keras, Masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam. Lu menghasilkan 100 miliar, dia bangga, ini kerja keras, saya dapat 100 miliar. Kata Allah, kamu gak usah bangga, memang rezeki kamu itu segitu. Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga. Jadi ngapain dibanggain? Ya, gak harus dibanggakan. Saya akan buat capek kamu sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ini selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan rezeki akan datang. Ya, nanti dalam bahasan yang khusus wa mimma razaqnahum yunfiqun kita akan bahas. Ada rezeki yang kita kejar, ada rezeki yang mengejar-ngejar kita. Masya Allah. Bahkan diantaranya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ada orang mengatakan nggak nyangka saya dapat ini. Emang nggak usah disangka. Dia datangnya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan nyangka. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Anda bayangkan, rezeki yang kita cari disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Rezeki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Makanya orang katakan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Jelas ya? Nah, karena itu, supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan-pelan. Iyyaka, bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ya. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Tujukan karena Allah. Ya. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah, Masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah, segalanya lillah. Lillah. Orang haji juga sekarang mau haji, siap-siap sudah mau berangkat macam-macam, Masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah tidak akan selesai ibadahnya. Ya, nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji, ayat haji di Quran itu dimulai di Al-Baqarah 196. Posisi paling kiri sebelah bawah. Itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya, itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat tauhid. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah lakukan karena Allah, lillah. Masya Allah. Kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan, sempurnakan. Itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna. Ya, tidak sedikit yang tidak sempurna. Salah satu sebabnya kenapa? Karena bukan lillah. Ya, Masya Allah, nunggu-nunggu cukup lama, keluar biaya banyak, tenaga tidak juga sedikit keluar. Ya, begitu sa'inya live, tangan kanannya pegang handphone, Rabbik fir warham begini, orang lain lihat, ngapain jauh-jauh. Ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai mau ke Muzdalifah, diminta oleh Quran zikir, ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis ya. Bahkan ada yang belum berangkat sudah habis pahalanya. Ria itu kan menggugurkan pahala. Ingat betul ya, ria itu rumus Qurannya menghanguskan semua pahala. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah Anda tenun lelah itu dengan berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu bisa menggugurkan amalan, habis semuanya. Enggak bernilai. Bukan cuma infak, ada orang salat kan ria. Al-Maun itu ya, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Masya Allah, orang salat masih bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Di antara makna lalai itu alladzina hum yuraun, yang ria saat dia menunaikan salat. Ada orang haji ria, ada. Indikasinya bukan lillah, bahkan sebelum berangkat sudah ria. Ya. Tidak keliru kalau Anda ingin kumpulkan, ingin minta maaf, tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada persoalan, silahkan. Tapi kadang-kadang lupa lisan. Bapak Ibu sekalian, warga kompleks semuanya, ya, kami akan berangkat, mohon doakan kami supaya lancar aktivitas haji kami. Tolong maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan saat ini demi kelancaran ibadah kami. Ini haji pertama kali kami, Pak. Barangkali Ibu ini pula yang pertama kami haji di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, kami yang pertama. Kami doakan saat di Ka'bah nanti Bapak Ibu bisa haji juga. Itu habis pahalanya sih makan. Habis itu. Belum dapat sudah hilang ya. Jadi masalah. Sekarang kita evaluasi sebentar ya. Tolong sabar belajarnya. Kita gali setiap kalimat-kalimat Qur'annya, kita turunkan ayat-ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, tanya pada masing-masing ya, sudah kelihatan dari sisi aspek-aspek yang lain. Berapa usia kita masing-masing? Dari nikmat usia yang telah dititipkan itu, berapa yang sudah jadi ibadah? Saya ulang ya. Berapa usia kita masing-masing? Tanamkan pada diri kita, tuliskan yang besar di setiap catatannya. Dari sekian waktu yang Allah berikan pada kita, berapa yang sudah menjadi ibadah? Hati-hati. Misal saja, ada penelitian, kita ambil contoh Quran aja, ambil contoh Quran. Tentang pertanyaan ini ada di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf, ayat 15. Posisi paling kiri sebelah atas, di mushaf standar. Bismillah. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsan, ada? Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia. Insyaallah. Artinya wasiat. Biasanya kalau Bapak Ibu mendengar kata wasiat, yang tersirat apa? Mau meninggal gitu ya. Baik. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal, bukan. Wasiat itu pesan yang sangat kuat. Ya. Kenapa sering diidentikan dengan orang yang akan wafat? Karena biasanya begini, pesan orang akan meninggal itu lebih bisa didengar, lebih kuat nilainya dibandingkan dengan sebelum dia berada dalam keadaan demikian. Ya. Ibu ngasih tahu anak, sholat ya nak, tenang aja mah, gampang gitu kan. Tapi kalau infus sudah 3 ya, semua sudah dipasang, nah sholatnya iya mah, lebih cepat. Ada wasiat di situ. Ya. Jadi kalau diartikan orang akan meninggal, jadi keliru. Allah memberi wasiat dan Allah tidak meninggal. Ya. Artinya kalau ada pesan di Quran dikaitkan dengan Allah menggunakan kata wasiat, itu artinya pesan ini begitu penting, sangat kuat dan harus dicamkan oleh setiap yang mendengarnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Maaf, saya agak cepat setelah diterangkan mengandungnya, menapinya, merawatnya dengan lelah segalanya. Lihat ujungnya. Maka tatkala anak itu tiba di usia 40 tahun, 40 sana. 40 tahun. Dan di antara kita tidak sedikit yang sudah mencapai itu, bahkan lebih. Dia harus mengevaluasi dirinya dengan berdoa. Perhatikan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Lihat doa pertama, saya tidak akan bahas ini dengan panjang bagian pertama ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing kami an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya atas nikmat untuk bisa bersyukur, ya mensyukuri nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Wa ala walidayya, dan kepada orang tua kami. Ya Allah tolong bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat ini ya Allah, supaya bisa bersyukur. Ya. Yang paling menarik,
Perhatikan kalimatnya. Wa an a'mala salihan tarda. Dan mohon bimbing kami untuk bisa menggunakan waktu yang kau berikan ini, nikmat yang kau titipkan untuk beramal soleh. Pelan-pelan. Kenapa ada kalimat amal soleh di sini? Karena jangan-jangan, mohon maaf, sudah Allah berikan selama 40 tahun, belum dia gunakan untuk beramal soleh. Anak 4 tahun sudah ke masjid. Bapaknya yang 40 tahun gak mau ke masjid. Pak, kok nggak ke masjid? Anaknya ke masjid, kan sudah ada perwakilan dalam keluarga. Allahu Akbar. Ada kalimat itu pernah kami dengar saat ada di Jakarta, salah satu sudutnya. Ada, ya, masya Allah. Anaknya menghafal Quran, bapaknya mau baca pun belum tergerak, atau ibunya demikian. Ya, padahal baru 4 tahun. Ya, ada yang keliru, ada yang keliru. Karena itu setiap manusia mesti mengecek. Kalau sudah ada 40 tahun dari usianya, saya berikan gambaran sederhananya. Ini penelitian pernah dilakukan, walaupun ringan. Ya. Walaupun ringan. Umumnya, walau tidak semuanya, umumnya setengah usia manusia itu dipakai tidur. Jadi kalau orang diberikan 40 tahun, setengahnya 20 tahun itu umumnya dipakai tidur. Dari mulai kecilnya, dewasanya, tidur siangnya, tidur malamnya, macam-macamnya. Jadi kalau 40 tahun yang digunakan tidur berapa tahun? 20 tahun. Yang digunakan beraktivitas 20 tahun. Perhatikan, apakah saat kita beraktivitas semuanya benar? Tidak, mungkin ada salahnya. Mata salah, telinga salah, lisan salah, sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya, dari 20 tahun ini, berapa yang sudah dipakai ibadah? Baik, ya. Misal, jangan terlalu pesimis, ambil setengahnya. Bisa 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang bernilai dalam pandangan Allah, misal saja, ya dari 40 tahun ini cuma 10 tahun, bakal yang dibawa pulang. Pertanyaan kami, berapa dosanya? Sudah tadi ya, setengah kita ambil, misal. Dari 10 tahun ini, pertanyaan selanjutnya, maaf, dari 10 tahun ibadah, apakah sudah pasti diterima? Belum. Apa syarat diterima? Ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah 98 ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun ibadah, berapa tahun yang ikhlas? Salat yang ikhlas, baca Quran yang ikhlas, infak yang ikhlas. Misal ambil 5 tahun setengahnya, misal saja 5 tahun. Jadi orang usia 40 tahun membawa bekal yang tidak bermasalah kepada Rabbnya, misal cuma 5 tahun saja. Dosanya berapa tahun? Ya, coba dicek. Dan dalam keadaan ini masih menginginkan untuk bisa masuk surga. Masya Allah, kan aneh dia, aneh ya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru, ya. Ada yang keliru. Ya. Perhatikan pelan-pelan ya. Kalaupun misalnya orang ini dosanya berimbang, taruhlah dari semua ini diabaikan, dosanya 5 tahun juga 1 hari, 1 hari aja. Ya. Masya Allah. Ada orang punya amal baik 5 tahun, amal jeleknya 5 tahun 1 hari. Masih banyak yang mana amalnya? Yang jeleknya masuk kemana? Ya. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan timbangan amal baiknya, berat amal buruknya, maka tempat kembalinya hawiyah. Ya, neraka bagi dia. Itu luar biasa. Karena itulah kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk beramal soleh, an a'mala salihan. Yang jadi masalah, orang beramal soleh pun belum tentu Allah ridha. Ini jangan Anda kira kalau Anda baru salat Allah terima, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena orang salat pun kata Quran itu ada 2 jenis. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di atas ke pertengahan sedikit. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Masyaallah. Fa idza qadaytumus shalah, kalau Anda waqaf di sini baca Qurannya. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Maka jika kewajiban salat telah Anda tuntaskan, kalau wakaf di sini, ini kata para ulama menunjuk pada golongan yang pertama, yang motivasi salatnya hanya menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah salat, mau khusyuk atau tidak itu bukan persoalan. Ya, maaf, mau lambat atau cepat itu bukan urusan. Yang penting saya sudah salat. Jadi kalau ditanya, Pak kok cepat sekali? Ya, kan yang penting sudah salat. Masya Allah, kan? Baca apa tadi? Ya kan sudah hafal, Al-Fatihah dibaca tiap hari misalnya.
Ada jawaban seperti itu. Nah, itu golongan yang pertama. Jadi kewajibannya terangkat tapi tidak mendapat manfaat dari ibadahnya. Ya, yang kedua, fadhkurullah. Maka salat yang dia lakukan akan langsung mengingatkan dia dengan Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau orang salatnya berhasil, makanya disebut salat dari kata silah. Silah itu nyambung, tersambung erat. Jadi kenapa disebut salat? Karena ibadah salat ini melatih kita untuk tersambung dengan Allah dalam setiap liku kehidupan kita. Jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, Masya Allah, mau tidur pun ingat Allah. Itu fungsinya. Ya, coba dari sekian salat yang telah kita tunaikan, berapa yang menjadikan kita ingat pada Allah? Jangan-jangan baru keluar salat tidak ingat dengan Allah. Ada yang begitu, Bu. Ya. Kan jadi aneh ya, ada orang keluar dari rumah Allah kehilangan sandalnya, padahal baru salat. Apa yang salah? Artinya saat dia gunakan sandal dia nggak ingat. Sebab kalau ingat Allah tidak mungkin orang yang ingat Allah melakukan maksiat, itu mustahil. Orang mau minum, ketika dia akan minum ingat Allah seperti yang kami sampaikan, maka dia akan tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disenangi oleh Allah karena dia sedang ingat dengan Allah. Dia tahu Allah melihat. Dia tahu Allah mendengar. Orang yang ingat Allah karena didengar oleh Allah, punya sifat as-sami', maka dia tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Semua. Maka dari itu kembali lagi, berapa aktivitas kita yang sudah menjadi ibadah. Itu pun yang sifatnya iyaka karena Allah, bukan karena yang lain. Karena itulah mari kita evaluasi ketika kita mengatakan dalam sholat iyaka na'budu, itu kita sedang berkomitmen. Dicek lagi, Pak Bu. Ya Allah, apa salah saya sampai saya sholat ini? Apa yang kurang-kurangnya? Apa yang belum jadi ibadah? Dievaluasi. Sangat-sangat luar biasa kalau ada orang setelah sholat tiba-tiba dia keluar dari komitmennya padahal baru menyampaikan pada Allah barusan, saya mau ibadah, tapi dia melanggar kata-katanya sendiri. Itu ada yang berbahaya di situ. Ya. Makanya kalau kita sholatnya benar, itu baru selesai sholat saja, Masya Allah, kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar, itu antara sholat ke sholat bisa terampuni. Ya. Pernah dengar hadis ini? Hadis Muslim nomor hadis 223. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat ada pekanan, wa Ramadan ila Ramadan ada tahunan. Kalau benar ditunaikan kata Nabi, kaffaratun itu akan menghapuskan ya lima bainahunna, dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau Anda tadi punya salah misalnya saat salat subuh sampai ke zuhur, dan mustahil ada orang tidak berbuat salah, maka saat Anda salat zuhur itu benar salatnya, tuntas semua kesalahan dan dosanya, digugurkan oleh Allah. Ya, kecuali dosa besar. Ya, dosa besar. Maaf, yang pekanan Jumat ke Jumat selesai. Yang tahunan belum selesai pekanan, ya tahunan dihapuskan oleh Allah. Ramadan digugurkan. Ya. Makanya kata Nabi, maaf, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, celaka dan keterlaluan berlumur dengan kotoran. Ya. Di raghima anf itu salah satu maknanya bu'dan atau raghima anfun. Ya, di hidungnya ada kotoran, debu. Ya. Celaka orang yang diberikan Ramadan tapi dia tidak mampu beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan itu yang bisa mengampuni dosanya. Dikata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan, alumni Ramadan, tidak terampuni dosanya, itu orang celaka. Ya, bahaya dalam hidupnya. Baik, saya akhiri dulu bagian terakhirnya, nanti kita coba berikan waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulan pertama, kalau semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita di Maliki Yaumiddin dengan ayat sebelumnya, ingin selamat, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka jadikan semua itu sebagai ibadah karena Allah. Jelas ini? Maaf, kedudukan, mohon izin saudara kami para ikhwan.